Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir di layar kaca Anda, Jurnal Rifa, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Tentunya dengan membawakan informasi seputar perkuliahan pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Bersama saya, Rifa Khairul Fadilah. Baiklah pemirsa, pada Senin, 17 November pukul 10 pagi waktu setempat, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasan di Banten, program studi komunikasi penyiaran Islam, kembali melaksanakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kegiatan ini berlangsung seperti biasa di Gedung Fakultas Dakwah Ruang 11. Suasana kelas dimulai dengan pembacaan doa bersama dan dilanjutkan dengan pengabsengan mahasiswa. Kemudian, memasuki inti kegiatan perkuliahan, mahasiswa mulai melakukan pemaparan proposal dari kelompok 1 hingga kelompok 3, yang pada akhirnya akan diproduksi menjadi video investigasi untuk penilaian pada mata kuliah ini. Baiklah pemirsa, kelompok 1 membuka sesi presentasi dengan mengangkat sebuah topik pungutan liar atau pungli yang terjadi di kawasan tempat ziarah Banten Lama. Dalam proposalnya, mereka menjelaskan bahwa masih ditemukan oknum-oknum yang memanfaatkan keramaian pengunjung, terutama pada hari libur, untuk menarik pungutan liar yang tidak memiliki dasar resmi. Praktik ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai citra kawasan religi yang seharusnya menjadi tempat ibadah yang nyaman dan aman. Kelompok 1 berencana melakukan investigasi langsung, mulai dari pengamatan di lokasi, wawancara pengunjung, hingga konfirmasi kepada pengelola atau aparat setempat. Topik ini dinilai sangat relevan, mengingat praktik pungli merupakan tindak pelanggaran hukum yang kerap terjadi di ruang publik, namun seringkali diabaikan oleh masyarakat karena dianggap sudah biasa. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2, yang dimana melanjutkan sesi dengan topik yang tidak kalah penting, yakni eksploitasi anak jalanan di sekitar kawasan kota Serang. Mereka memaparkan bahwa banyak anak yang seharusnya berada di bangku sekolah justru berkeliaran di jalan raya untuk mengamen, meminta uang, bahkan mengemis di lampu merah. Dalam proposal mereka, menekankan bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menyangkut hak anak, keselamatan mereka, serta indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan anak-anak untuk memperoleh keuntungan. Dalam rencana produksi investigasi, kelompok 2 akan menggali lebih dalam bagaimana pola eksploitasi tersebut terjadi, bagaimana peran pemerintah setempat, dan bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena ini. Topik eksploitasi anak ini disampaikan dengan penuh keprihatinan karena menyangkut masa depan generasi yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak. Kemudian ada kelompok 3 yang menutup sesi presentasi dengan topik mengenai Pantai Teluk Labuan, Pandeglang, yang pada tahun 2023 dinobatkan sebagai salah satu pantai terkotor di Indonesia oleh Pandawara Group. Setelah kelompok konten kreatif itu melakukan aksi bersih-bersih di lokasi tersebut. Namun, yang menjadi perhatian besar adalah fakta bahwa pada tahun 2024, berselang setahun setelahnya, kondisi pantai kembali kotor dan dipenuhi sampah. Seakan-akan upaya pembersihan setahun sebelumnya tidak memberikan dampak yang jangka panjang. Dalam proposal mereka, kelompok 3 ingin menunjukkan bagaimana pola pembuangan sampah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana minimnya pengawasan dan edukasi masyarakat menyebabkan permasalahan ini terus berulang. Mereka juga berencana melakukan observasi langsung, serta mewawancarai nelayan, pedagang yang termasuk warga setempat, hingga pihak pengelola kawasan wisata untuk mengungkap akar permasalahan kebersihan di Teluk Pantai Luk ini. Baiklah pemirsa, diskusi pun berlangsung aktif dengan berbagai tanggapan dari mahasiswa lain, serta masukan langsung dari dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma.
Dan demikianlah pemirsa, laporan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita pada Senin 17 November. Semoga informasi hari ini dapat memberikan gambaran bagi Anda tentang proses pembuatan proposal video investigasi yang telah dijalankan oleh mahasiswa KPI UIN SMH Banten. Saya, Rifa Khairul Fadilah, mewakili seluruh kru dan rekan yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.